Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiana Ramadan dengan NIM 15012100091 dari AB 4509. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata kelola dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Baik, eh, tata kelola dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Munculnya teori tata kelola dari awal 1990-an dan seterusnya telah menjadi salah satu perkembangan inti dalam administrasi publik dan ilmu politik yang berorientasi pada studi pembuatan kebijakan. Selanjutnya, paradigma telah tata kelola tentang pentingnya bagaimana interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah dipandu dan diarahkan dalam pengambilan keputusan kolektif. Dan interaksi itu tidak didorong oleh penggunaan kekuasaan dan wewenang negara untuk memerintahkan kepatuhan, tetapi oleh kapasitasnya untuk menggunakan seperangkat alat tata kelola dan hubungan jaringan yang mencerminkan dinamika ketergantungan kekuasaan antar aktor. Ini dari Stoker tahun 1990. Selanjutnya, bagaimana tantangan tantangan terhadap disiplin ilmu keilmuan administrasi publik dan politik. Yang pertama, tata kelola berkaitan dengan proses yang menciptakan kondisi untuk aturan yang diperintahkan dan tindakan kolektif dalam ranah publik. Yang kedua, perspektif tata kelola menerapkan logika posisi untuk hubungan antar aktor dalam organisasi yang berbeda atau lebih umum antar negara dan aktor dalam masyarakat sipil. Yang terakhir, regulasi dapat menjadi bentuk tata kelola di mana lembaga atau organisasi bertindak dengan otonomi. Yang selanjutnya ada implementasi tata kelola dan 5 pendekatan teori. Yang pertama ada teori manajemen jaringan. Teori ini berpandangan bahwa tata kelola adalah tentang pengoperasian jaringan, campuran aktor, dan organisasi yang kompleks. Menurut Skirt et al. Tahun 1999 dan Kuligin et al. Tahun 1995, ada dua jenis strategi manajemen yang luas, yaitu game management dan network structure. Game management mengacu pada manajemen hubungan dalam jaringan yang ada, dan yang kedua yaitu network structure mengacu pada upaya untuk mengubah struktur atau peserta dalam jaringan. Nah, selanjutnya ada teori delegasi. Teori delegasi ini berpendapat bahwa kunci tata kelola yang efektif adalah mendapatkan struktur delegasi yang tepat. Dan pesan utama dari teori ini yaitu bahwa jika prinsip-prinsip politik tidak memiliki waktu dan sumber daya untuk mengawasi orang-orang yang ditunjuk, mereka dapat mengatur kebijaksanaan birokrasi melalui akses mereka ke lembaga-lembaga pembuat aturan. Nah, selanjutnya ada teori interpretasi sosial. Teori ini mengembangkan perspektif yang lebih kompleks dan bernuansa tentang bagaimana individu dan kelompok menanggapi tantangan dan kesulitan tata kelola. Dan literatur interpretatif sosial ini mengambil sebagai titik awal bahwa orang menafsirkan dunia secara berbeda dan bahwa komunikasi sosial dan politik jauh lebih sulit dilakukan dan merupakan tantangan terbesar dalam tata kelola. Yang keempat, ada teori rasionalitas terbatas. Teori rasionalitas terbatas ini menunjukkan bahwa proses memilih apa yang harus dilakukan menjadi lebih kompleks. Rangka rasionalitas yang dibatasi menarik perhatian tiga pemahaman. Yang pertama, tantangan komunikasi muncul di mana sering salah paham satu sama lain dalam proses komunikasi. Kedua, rasionalitas terbatas berpendapat bahwa praktik pemrosesan informasi dan pemecahan masalah perlu ditangani dalam pengaturan tata kelola. Yang ketiga, bahwa rasionalitas terbatas ini menerima bahwa individu dapat berpikir untuk bekerja sama dengan orang lain daripada secara otomatis berperilaku dengan cara yang mementingkan diri sendiri dan egois. Nah, yang terakhir ada teori kelembagaan budaya. Di dalam teori ini, bahwa kepentingan orang adalah produk dari hubungan sosial dan asal mula preferensi mereka dapat ditemukan dalam keinginan terdalam dari semua, yaitu bagaimana kita ingin hidup dengan orang lain dan bagaimana kita ingin orang lain hidup bersama kita. Nah, kutipan ini pernyataan ini dikutip oleh Wildavsky tahun 1987. Nah, saya terakhir bahwa salah satu wawasan yang paling berguna yang ditawarkan oleh teori ini adalah bahwa hal yang memungkinkan analisis untuk lebih jelas tentang keragaman pilihan tata kelola yang tersedia dalam suatu peraturan. Seperti yang dikatakan Wood tahun 2000, teori kelembagaan budaya menawarkan rancangan pilihan yang lebih luas atau halus dari perangkat tata kelola. Tapi lebih dari itu, karena prinsip di sektor kelembagaan budaya menyatakan bahwa
Sistem tata kelola yang berkelanjutan perlu memiliki berbagai mekanisme koordinasi yang diperlukan yang mengacu pada setiap solidaritas atau bentuk budaya. Selanjutnya, perdebatan tata kelola dalam ilmu politik dan administrasi publik, yaitu ada sejumlah perdebatan tentang implikasi tata kelola yang terjadi dalam ilmu politik dan administrasi publik. Itu yang pertama, peran pemerintah dalam tata kelola. Yang kedua, konsep kegagalan tata kelola. Dan yang terakhir adalah tantangan untuk mencapai akuntabilitas atau demokratis yang lebih luas untuk praktik tata kelola. Yang selanjutnya, bagaimana sih ketika tata kelola tanpa pemerintah? Mengutip dari pernyataan Rhodes tahun 1997 menyatakan bahwa tata kelola bergantung pada aktor di dalam dan di luar pemerintah, dan bahwa kompleksitas hubungan antar organisasi sehingga menciptakan merah pada gaya manajerial khas berdasarkan fasilitasi, akomodasi, dan tawar-menawar. Nah, pemerintah yang kuat akan melihat kemudi yang kuat dari kedua tujuan dan pemilihan cara. Sebaliknya, tata kelola yang kuat akan melihat kelompok-kelompok sosial yang mengorganisir diri mengarahkan kedua tujuan dan sarana program. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih sifat kegagalan total tata kelola? Terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, tidak adanya proses keterlibatan, dan yang kedua, keterlibatan kembali di antara para mitra. Kegagalan tata kelola dapat terjadi karena banyak alasan, seperti yang dikomentari Sorensen dan Thornton tahun 2007 halaman 96 bahwa tata kelola jaringan bergantung pada proses sosial dan politik dan terjadi dalam konteks politik dan ekonomi yang tak terkendali. Gitu. Nah, dari sebelumnya kita membahas tentang teori, sekarang kita bahas implementasinya. Saya akan membawa contoh paradigma good governance dalam administrasi publik memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, administrasi publik dapat selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal yang perlu dilakukan yaitu pertama, administrasi publik atas TPB harus ditempatkan sebagai pilar yang sendiri dalam pencapaian pembangunan. Artinya, tata kelola administrasi publik yang baik harus menjadi agenda dalam implementasi TPB. Yang kedua, perlu adanya perubahan cara administrasi publik yang perlu menerapkan pendekatan good governance agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks dan berstandar tinggi. Sederhananya, administrasi publik dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini harus terarah agar tata kelola urusan publik mampu menetapkan langkah-langkah dalam pencapaian public good dan public service. Nah, untuk itu perlu adanya sinergitas antar pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta agar tidak ada yang tertinggal dalam PPB. Seperti prinsipnya no one left behind. Karena dengan adanya sinergitas tersebut akan menjadi sumber utama dalam semua bidang dan tahapan pembangunan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.